Kalau berdikari pakai modal. Modal apa? Modal SPP, Mas. Iya. Jadi membohongi orang tuamu dong. Iya. Halo, jumpa lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Tamu kita hari ini istimewa sekali. Oke, Mas. Dana Berdikari. Terkenalnya gitu. Jadi Dana ini adalah sosok yang sangat fenomenal dalam dunia literasi di Indonesia. Salah satu toko online terbesar, ya, toko buku online. Ya harus ada catatannya. Kalau toko buku terbesar Gramedia, tapi kalau toko buku online terbesar Berdikari Book. Namanya Berdikari Book ya? Ya, Berdikari Book. Berdikari Book. Inisiatornya, foundernya Dana. Dengan ciri khasnya pakai topi dan apa tuh? Bintangnya masih 5 kayaknya ini. Bintang merah. Itu. Kalau saya lagi di Twitter motretin atau bikin video tentang berdikari gitu ya. Selalu viral. Selalu Mas Dana, berdikari, kangen ke sana gitu. Nyenengke Mas. Iya, aduh. Dan memang menyenangkan di berdikari ya. Kalau saya pribadi di situ kalau lagi main ke situ ada banyak teman dari penulis, penyunting, penjual buku, penerbit, wah banyak sekali. Ada kedai kopinya, enak banget. Terutama Socrates ya, minuman yang Socrates itu kalau ke Berdikari minumnya kalau langgan saya selalu minum yang Socrates. Terus ada perpustakaannya cukup lengkap dan ada diskusi-diskusi ya Dana ya. Iya. Nah, menjual berapa ribu judul sekarang Dana? Sekarang kalau yang available itu kurang lebih 4.500-an. 4.500 judul. Ready. Iya, yang ready. Gimana Dan? Dulu ceritanya kamu bisa bikin jualan buku gitu. Ceritanya Mas. Iyalah, kita cerita-cerita. Ya seperti pada umumnya teman-teman yang lain sih Mas. Ya dimulai dari iseng-iseng, dimulai dari nyoba-nyoba karena kebutuhan tambahan uang jajan. Dulu gitu ya. Masih mahasiswa waktu itu ya kamu ya? Masih mahasiswa. 2012 kuliah. Ya sekitar 2014 itu udah memulai. Awalnya untuk uang jajan. Uang jajan, uang organisasi. Oh iya, Dana ini aktif di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Nah, saya baru tahu belakangan ketika Dana sudah terkenal, berdikari sudah besar, terus Dana bilang, "Mas, saya itu anak LMND loh." Tuh, saya agak gitu. Karena LMND adalah organisasi yang saya termasuk pendirinya. Satu frekuensi jadinya. Jadi agak satu frekuensi. Ternyata ada anak LMND, kader LMND yang sukses gitu. Bangga juga saya kan. Ya dulu gara-gara itu Mas, gara-gara sempat untuk organisasi juga ya uang dari karena Berdikari. ongkosnya mahal. Sama ya itu sih buat tambahan uang jajan karena di sini juga nggak ada keluarga, perantauan. Dana dari mana sih? Kalteng Mas, dari Kalteng Pangkalan Bun. Pangkalan Bun tapi kan? masih jauh dari. Jauh dari Pangkalan Bun. Kok bisa kuliah di Jogja? Dulu ada adik ponaan yang ternyata kuliah di situ. Jadi, kamu mondok di Solo ya kalau nggak salah? Di pesantren di Solo ya? Di Solo, di Al-Muayyad. Al-Muayyad ya. Adik kelasnya Davi Mojo. Ya, Mas Davi. Wah dulu Mas Davi pas kuliah tenar banget itu. Oh ya. Penulis. Iya, penulis. Saya malah aku sing ngedol bubune. Oke, kamu jauh-jauh dari Pangkalan Bun. Ke sini 2012 kuliah, terus karena kebutuhan tambahan uang jajan. Dulu nggak ini dulu Mas, dulu nggak langsung ke buku. Nyoba-nyoba yang lain dulu buat tambahan uang jajan, jebul yang ada ininya, yang ada penjualannya malah buku dulu. Kalau biasanya mahasiswa itu jualan yang pertama itu pasti kaos. Iya, kaos ngalamin juga. Dulu kaos Mas. Karena saya punya teman juga
yang dulu bikin kaos-kaos bola gitu dulu waktu masih tren. Jadi resellernya dia, cuman nggak jalan, terus ya udah akhirnya aku ikut kerja dia manasin kaos. Dan karena sejak kuliah di Jogja kemudian aktif di organisasi juga, baru kemudian aktif membaca itu Mas. Jadi membaca bukan bawaan dari lahir saya. Oh, kamu bukan karena sejak kecil suka membaca ya? Enggak, karena juga di kampung aksesnya susah banget itu Mas. Betul. Jadi baru di Jogja. Tapi jadi aktivis pasti membaca dong. Ya, itu makanya kebutuhan itu sehingga banyak koleksi, kemudian punya link di luar Jogja, kemudian awalnya pada nitip suruh beliin karena di Jogja banyak awalnya jasa titip ya. jasa titip. Oke. Dan kemudian berpikir wah ini eman juga kalau cuma jasa titip nggak ada fee-nya. Gitu. Nah baru dari situ terpikir untuk mencoba peruntungan dijual. Namanya langsung berdikari. Enggak Mas, tapi saya malu mau ngomong. Loh kok malu? Awal itu. Apa? Namanya nggak langsung berdikari. Kalau warung sastra itu dulu namanya jual buku Terelie. Loh nggak apa-apa ya. Memang buku Terelie laris. Kamu apa? Jangan jual buku cinta gitu. Enggak Mas. Dulu namanya Gumilar Library gitu. Oh, namanya Dana Gumilar. Iya, namanya Gumilar Library. Ngambilnya dari Gumilar Library karena dulu malah spirit awalnya justru bukan jualan. Tapi malah untuk perpustakaannya itu, makanya library itu. Dan makanya banyak teman-teman juga yang dulu main ke kos juga untuk sekadar membaca. Sekadar diskusi. Terus kenapa dikasih nama Berdikari? Ya itu karena kemudian terpikir untuk mencoba peruntungan di situ, dan sekalian nyoba namanya diubah jadi buku Berdikari. Dulu awalnya buku Berdikari. Buku Berdikari buku Berdikari dulu. Terus kok kayaknya ini nggak keren ini namanya. Kurang keren. Kurang menginternasional. Kurang internasional. Nah, terus habis itu baru diubah sedikit jadi Berdikari Book sampai sekarang. Mungkin efektif sejak 2016-an kayaknya Mas. 2016, 4 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sudah berkembang menjadi namanya Mas ya? Nama Berdikari. Tapi kalau praktis bisnisnya ya 2014. Sejak 2014 ya 6 tahunan. Oktober. Nah, ini mau jalan 6 tahun. Nanti di bulan Oktober. Gimana bisa Dan dari usia reseller yang cukup ini ya pendek lah masih ya, menjadi toko buku yang sekarang banyak jadi acuan orang-orang, teman-teman dari reseller buku itu kalau ditanya itu pasti gimana sih pengennya kamu, saya pengennya tuh kayak Berdikari gitu. jadi kayak acuan gitu. Pengennya kayak Berdikari itu maksudnya pengen berdiri sendiri, berdiri di kaki sendiri gitu Mas. Ya enggak lah, akun medsosnya luar biasa, penjualannya banyak, punya tempat yang menyenangkan, ya itu pasti impian banyak orang tuh. Ada kedai kopi, ada perpustakaan, ada tempat diskusi. Orang-orang buku itu apa sih cita-citanya kalau nggak seperti itu ya kan? Iya nggak tahu. Gimana Dan? Ya karena ini sih Mas, sejujurnya karena kuasa ilahi. Saya mantan ini santri jadi harus. Ya. Oke, selain itu kuasa ilahi itu bekerja dengan cara apa kalau di Berdikari? Spirit kami itu bahkan sampai sekarang di tim itu kami nggak punya apa-apa selain spirit, selain semangat. Nggak punya apa-apa gimana? Iya Mas kan tempatnya gede. Beda lihat di Twitter saya ya, di Twitter dan IG saya tuh. Waduh, gudangnya gede banget. Nah kan kalau kita kan ininya kan kerja dulu baru dapat modal gitu. Kalau big company kan modal dulu baru. Kamu dulu gimana? Kerja dulu ya, baru ngumpulin modal? Iya kerja dulu, habis itu kan dapat sedikit-sedikit persentase dari penjualan ya dari situ. Gimana bisa bisnis tanpa modal tuh? Nah ini bukan spoiler ya, ini bener Dana. Pakai modal Mas. Kalau Berdikari pakai modal. Modal apa? Modal SPP Mas. Iya kan SPP-mu? Iya. Kamu pakai untuk kulaan buku. Saya kan nggak lulus. Dan iya. Saya kuliah di Instiper dan uang SPP-nya itu lumayan Mas gitu. Berapa Waktu sih? itu saya itu 4 jutaan itu. 4 juta. Buat modal buku kan
Kamu pulaan pakai uang SPP. Uang SPP. Jadi membohongi orang tuamu dong. Iya. Sekarang orang tuamu udah tahu belum? Udah tahu dan sekarang udah legowo. Kalau kamu nggak lulus, Malah sekarang malahan cicilannya mama malah belum dibayar ya, malah gitu. Jadi Iyalah. modalnya dari uang SPP itu banyak sih mas, uang SPP, uang printer, uang apa lagi yang bisa diproyekin ke orang tua. Nah itu dilariin ke buku. Oh, ini Bawa belum ke- banyak yang tahu ini. Bawa ke shopping, ya udah keluar. Jadi modal orang tua ini dan Modal orang tua. Modal orang tua ya. Jadi kalau orang tua minta sekarang saya ya nggak bisa ngapa-ngapain. oh iya kalau orang tua minta itu kita harus kasih. Ini pesan buat teman-teman nih. Kalau mau berhasil salah satu Support orang tua. ya salah satu hal yang menjadi kunci adalah kita jangan segan-segan tuh ngasih bantuan ke orang tua. Iya. Selain Tetap beribadah. iyalah. Saya Jualan pikir buku apa dulu? Dulu awal-awal berdikari itu karena berdikari kan ngikutin passion saya mas ya. Sedangkan passion saya mungkin Mas Putu juga paham kan di organisasi kan juga seperti itu organisasinya. Ya, pasti politik. Iya, pokoknya nggak Buku-buku yang jauh-jauh dari kritis gitu ya. filsafat, dari buku-buku sejarah, sospol, bahkan dulu nggak jualan novel itu mas. Dulu nggak jualan novel. Oh sempat nggak jualan novel? Ya? Enggak mas, karena saya Cinta secara tak pernah tepat waktu kamu nggak enggak jualan? mas. Wah kacau. Justru malah maklarnya. Oh ya. Karena secara ini basic waktu itu kurang tertarik gitu dengan novel. Novel, ya. Jadi larinya ke situ. Nah, awal-awal nggak jualan novel, malah novel atau puisi itu nggak jualan. Dia cuma jualan-jualan itu. Itu pun dulu milih banget itu mas. Ininya sangat dikurasi pokoknya Ya, sesuai ya, ya. dengan Ya, minatku gitu. ya, Karena ya, pada ya. waktu itu kayak jualan kerupuk gitu, bukan larisnya mas ya, Ya, ya. tapi kalau nggak laku ya bisa dimakan sendiri. Oh. Laku ya setidaknya bisa Setidaknya kalau baca kamu sendiri ini gitu. untuk dibaca sendiri. Ya. Karena emang dulu kan juga modelnya kan juga ulakannya karena aku suka terus dibeli baru ditawarin, baru di share ke medsos. Oh ada yang minat ya baru beli lagi. Kok bisa di awal-awal itu berkembang cukup pesat gitu dan Justru malah saya berpikirnya malah lambat ya mas. termasuk lambat? Iya. Kamu tuh merendah tapi Enggak mas. Karena sekarang apalagi udah mau jalan 6 tahun ya. iya iya. Saya secara pribadi berpikir kenapa lambatnya karena kalau sekarang kan bisa dibilang misalkan kayak Dana dan Mas Putut akses yang dimiliki Mas Putut Dana juga bisa milikin gitu Ya. atau alatnya yang digunain Mas Putut Dana juga bisa Betul. pakai. Nah itu justru bagaimana kita mengeksplor. Ya alat kalau yang diperbandingkan dengan misalnya kita sebut beberapa ya misalnya reseller buku online yang cukup besar. Warung sastra itu baru kurang dari 3 tahun ya. Itu cepat banget itu. Cepat. Buku Ake itu berapa tahun ya? Kalau buku Aki seangkatan sih bisa. Seangkatan ya. Ya. Kayaknya lebih tua dia dikit deh gitu. Persoalannya adalah banyak reseller yang lebih tua, lebih lama dari Berdikari atau sama-sama bareng berproses. Berdikari yang paling gede. Apa ini kiatnya? Satu kayaknya mungkin karena saya santri mas ya jadi sering sowan ke kiai jadi dapat doa gitu mas. Dapat Ini serius. satu. Yang kedua ya itu tadi sih mas kami menyadari kita hanya punya kreativitas, kita hanya punya ide, kita hanya punya keberanian untuk improve dan lain sebagainya sehingga mikirin bisnis itu nggak terlalu ribet gitu. Jadi ya coba-coba aja. Nah itu yang justru membuat kita ya inilah mas, ya small company itu justru malah mendukung kita untuk jadi gampang gitu mas mau Iya, bikin apa kalau gagal ya ganti yang lain kalau kurang ini ya coba lagi. Nah keberanian itu sih mungkin yang menurut
Tapi di era Facebook ya, kamu pertama kali melejit itu Berdikari Book itu apa yang membedakan Facebooknya Berdikari dengan reseller toko buku online lain? Karena lebih eksklusif sih mas. Karena lebih eksklusif sih. Eksklusifnya apa tuh? Oh, kan kita dulu kan jualan itu sejak 2014 itu mas. Jualan sejak 2014 kemudian sampai setahun 2015 masuk ke 2016 itu bingung itu mas. Ini gimana nih caranya jualan? Cara jualan yang banyak Dan gitu ya. kita udah tahu di Facebook kan juga ada followernya juga. Bingung menaikkan follower itu karena Fanpage ya? Facebook page. Facebook page ya. Nah itu kan mikir gimana ini untuk biar jualannya bagus. Salah satu indikatornya ya kalau kita punya banyak follower. Nah untuk menaikkan itu kan kita mikir keras waktu itu. Sehingga kemudian kita ngubah strateginya tidak jualan buku tapi jualan isu. Oh gitu. Jadi copywritingnya yang dipertimbangkan. Iya itu ya kita belajar. Dulu saya kayaknya nggak tahu kalau itu namanya copywriting gitu. Ya kita belajar mengulas itu. Pokoknya taunya ya itu tadi dari jualan buku kita ubah jadi jualan isu. Kita nyoba untuk membaca fenomena yang terjadi. Coba ngambil dari buku apa sih buku yang berkaitan untuk menganalisis itu. Buku apa referensinya untuk membaca fenomena tersebut. Nah itu yang kemudian kita share sumbernya ini, baca selengkapnya di sini. Ya kita mulai dari situ. Kalau sampai mau lengkap sekarang. beli buku ini gitu ya. Ya beli. Kalau lebih mau baca selengkapnya, mau lebih lengkap silakan baca di sini. Jadi karena nggak dulu susah banget mas jualan foto cekrek cuman minat DM kan. Wah ini kan kemudian orang lama-lama kan bosen gitu. Terus kita bikin konten, kita belajar bikin desain gitu, bikin kutipan. Iya. Nah, kita dan kemudian makin melejit ketika masuk ke IG. Ke IG mas. Iya. Tapi berapa sekarang IG? Ini follower IG? 300? Terakhir saya cek 331. 331.000. Iya 331. Cuman dulu kita mulai dulu dari Facebook gitu mas. Kita mulai dulu dari Facebook. Iya. Ketika Facebook udah mulai tinggi nih, udah mulai ini udah ketahuan polanya, baru kemudian kita bikin Instagram udah mulai ini, baru kita bikin. Gimana bisa melejit di Instagram juga tuh? Ya karena pada waktu itu tahun berapa sih di IG itu? Migrasi juga ke IG? 2000 berapa mas ya? 2017 ya. Iya baru 3 tahun lebih ya, lebih sedikit lah ya. Ya sekitar 2017an kita mulai mencoba. Nah awal pendirian itu udah bikin juga itu mas. Facebook bikin, Instagram bikin, Twitter bikin, Line bikin. Karena dulu kan karena saya juga nggak paham ya mas ini gimana nge-maintain jualan. Iya. Pikiranku dulu kalau semakin banyak keran yang dibuka semakin cepat itu. Betul. Embernya penuh gitu. Wah ternyata belajar lagi, baca lagi. Oh ternyata salah ini, harus fokus dulu ke satu. Baru habis itu matiin semua. Facebook dulu deh kita ini. Facebook dulu. Habis ini itu, mungkin kiat ini menarik nih karena tenaga terbatas, pengetahuan juga terbatas ya. Iya. Satu-satu diselesaikan. Dana menyelesaikan dulu di Facebook. Ketika sudah tumbuh, sudah oke, baru kemudian migrasi ke Instagram. Instagram lebih gede, sekarang Twitternya mulai ngeri ya. Dulu ujung tombaknya Facebook, kalau sekarang ke Instagram sebagai direct. Ininya tertingginya di Instagram gitu. Nah banyak sih yang kita lakuin. Seiring dengan itu kan makin membesar tuh. Iya kan. Itu tahun berapa kamu mulai punya tempat sendiri yang menyenangkan di Jalan Jawa ya, Jalan Elang Jawa Maguwo Harjo. Ya. Kalau mau datang teman-teman Berdikari Book itu di Jalan Elang Jawa Maguwo Harjo Sleman. Gitu. Dekat stadion itu. Itu kan juga masih sewa sih mas. Iya masih sewa tapi nyewanya gede banget.
2000 kita ini udah jalan Dana, 2 tahun, kalau Mas. itu sudah benar-benar bukan kamu sewa, kamu miliki tanah dan rumah sebesar itu, wah itu Keren Mas udah ya. konglomerat banget. Doakan Mas. ya mungkin sebentar lagi lah Mas. Wih. Doain. Itu Kalau doa sih kita selalu mendoakan dan udah 2 tahun Mas di situ. Ini udah mau jalan 3 tahun di situ. Karena dulu nggak berarti kalau udah mau 3 tahun itu bisnismu baru jalan 6 tahun kamu udah bisa nyewa tempat segede itu loh Dan. Iya. Kan luar biasa. Ibu saya juga heran sih. Ibu saya, wih dodolan apa tuh Leo? Dodolan apa? Penanan orang kayak gitu. Ibumu itu orang Jawa? Orang Jawa. Saya tuh kelahiran Kalteng. Kelahiran Kalteng cuman keturunan katanya Sragen. Oh iya. Ibu bapak Sragen. Tapi ada Gumilarnya ya namanya. Iya ada Gumilarnya. Gumilar tuh bukannya Sunda, bukan ya? Enggak lah Mas, itu kan umum sih Mas. Umum Sekarang, ya, Gumilar tuh umum. Sekarang Kalau Dana lebih umum lagi ya kan. Dari namanya aja udah tahu kalau ini tukang menciptakan uang nih. amin. Semoga Mas. Ya, gimana dulu ceritanya dari 3 tahun kos-kosan tiba-tiba berani ngontrak kantor yang cukup besar gitu. Kan awalnya kan kos itu Mas. Kita memulai itu kan di kos. Kemudian di kos udah nggak muat. Bahkan kasur saya di kos itu juga dulu udahlah titipin ke ibu kos aja. Karena di dalam udah nggak. Udah buku semua. Muat udah buku semua. Habis itu kalau nggak salah itu saya dapat apa gitu Mas. Saya dapat habis bayar SPP atau apa saya lupa. Habis bayar SPP atau jual kamera saya lupa. Dapat duit tuh. Karena kos juga udah nggak muat. Ya sudahlah ini beraniin diri buat sewa kontrakan. Sebelumnya dekat Lotemat. Sewa kontrakan di situ waktu itu 8 juta itu. Itu kontrakan yang pertama. Kontrakan yang pertama. Oh, berarti ini kontrakan kedua nih yang sekarang ini kontrakan yang kedua. Okay. Nah, kontrakan yang pertama itu ya tahun depan nanti kalau ngelanjutin lagi ya pikir nanti dulu. Karena emang space di kos udah nggak muat. Nggak gitu. muat. Itu terus habis dari situ sampai yang sekarang ya sebabnya juga sama juga. Sekarang di kontrakan yang sebelumnya juga udah nggak muat, udah crowded banget. Tempat makingnya susah apa dan lain sebagainya udah ini gimana ini ya sehingga memperlambat operasional juga karena sempit banget. Ya udah terus kita keliling-keliling nyari kontrakan kemudian dapat di situ ya baru pindah ke situ. Itu 2000 berapa ya berarti ya? Aduh 2017. Karyawan berapa sekarang Dan? Sekarang 15, 16 atau berapa ya? Sama kayak sebesar Mojok dong. Mojok 15, berdikari 15, ngeri banget. Iya. Kamu belum 30 Dan ya? Umurnya Mas? Belum Mas. Wah. Anak 1, nanti rencananya 30 iya, tahun. selamat ya. Anaknya baru saja lahir ini Dan. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan dan sudah ditinggal ngurus buku terus. Aduh. Ya semoga anak saya menyadari. Apa sih Dan tantangannya jualan buku tuh Dan? Wah, besar sih Mas. Apa tuh? Tantangannya besar kalau kita lihat dari industri yang lain. Kelihatan besar gitu. Tapi kalau cuma ngelihat di industri buku doang, sebenarnya masalah terbesarnya ya dari diri kita sendiri atau dari tim kita sendiri, tim internal. Karena seperti yang tadi ku bahas sebelumnya, aksesnya sama gitu dengan Mas Putu, toolnya juga sama. Cuman tinggal bagaimana kita ngemanfaatin itu, bagaimana tinggal kita nge-explore itu sih tantangan terbesar kami. Dan karena terkadang dipegang si A sama dipegang si B kan hasilnya beda. Nah itu yang membuat ini. Jadi tantangan terbesar kami justru makanya kita lebih sering berdebat dengan internal, lebih bagaimana nge-optimalin Instagram, nge-optimalin Facebook, nge-optimalin website dan lain sebagainya. Tantangan terbesarnya di situ. Kalau soal yang lain sih
relatif sama sih. Dan Berdikari itu punya aplikasi sendiri. Ya, Ya. kita punya aplikasi sendiri. Ini reseller yang agak unik ini Berdikari. Iya, Di karena Android kalau dan iOS. Berdikari itu sampai Berdikari. Kalau reseller buku yang lain itu mengandalkan penjualan itu lewat dua hal. Yang pertama itu media sosial, yang kedua itu marketplace. Iya kan? Baru kemudian untuk semacam katalog atau review bukunya itu mereka punya situs web biasanya. Tapi rata-rata kan mengandalkan marketplace dan media sosial. Media sosialnya ya paling Instagram, Line, Twitter, Facebook lah ya. 4 itu paling ya. Berdikari punya aplikasi. Apa mimpimu dengan aplikasi itu? Rumah sendiri sih Mas. Karena terbebani dengan nama Berdikari kan. Jadi berdiri di kasur sendiri. Sehingga nggak numpang di kasur orang lain. Jadi mau nggak mau kemudian kita ya walaupun pelan-pelan tapi kita coba building dari awal. Aplikasi sudah kurang lebih efektif udah 2 tahunan lah kita 2 tahun. ngembangin itu ya. Dan Sekarang canggih aplikasinya. kekurangannya. Ya kita coba ngembangin itu terus. Karena mau nggak mau kan marketplace kan tetap numpang Mas ya. Apapun yang terjadi, bagaimana algoritma bekerja, bagaimana ini itu potongan dan lain sebagainya, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya, yang punya kalau mau ya marketplace situ, kalau nggak mau ya silakan pergi kira-kira gitu. Cuman beda dengan aplikasi sendiri. Di aplikasi sendiri kita lebih bebas untuk. Kenapa nggak cukup dengan situs web? Ini sih Mas, karena emang ininya tertingginya emang mobile seat tertingginya kunjungannya. Makanya dulu kalau kita ngecek itu ternyata diskusi sama developernya ternyata kunjungan tertingginya dari mobile. Ya sudah kalau begitu kita mending bikin aplikasi sendiri. Nah karena nanti turunannya banyak sih Mas, turunannya banyak yang nggak bisa disediain kalau pakai website. Misalkan kayak notif apps atau bagaimana ngoptimalin member, chat dan lain sebagainya. Okay. Dan sekarang masih tetap tumbuh aplikasinya ya? Masih sedang ada pengembangan terus. Pengembangan lanjut. Dan itu kan duitnya banyak dan? Iya kan, mengembangkan aplikasi itu duitnya gede loh. Ya untuk kami besar itu Mas. Ya untuk siapapun besar. Cuman ya itu tadi sih Mas, berangkatnya karena emang kita nggak punya pilihan lain. Jadi mau nggak mau bikin itu karena dulu waktu kita nyoba di marketplace itu banyak produk kita yang di banned atau diperiksa gitu. Kan gak leluasa kan Mas, padahal ini kan buku. Ya. Terkadang beberapa kayak bukunya Mojo misalnya beberapa juga diperiksa, terkadang malah ditolak. Nah akhirnya kemudian ya udah ini mau nggak mau emang harus bikin ini sendiri. Dan sekarang pun kalau mau lihat koleksinya pun ya juga koleksinya lebih lengkap di apps ketimbang di marketplace karena emang nggak ada ini kan filter itu satu. Dan kemudian yang kedua nggak tahu ini strategi yang salah atau yang benar, kita nyoba mikirin soal brand Berdikari, benar-benar Berdikari itu gimana sih? Bikin rumah sendiri itu sih Mas. Jadi mau nggak mau kita pelan-pelan. Keuntungan orang seperti Dana gitu dan teman-teman yang seusia Dana ini adalah masih panjang waktu untuk bereksperimen, masih muda gitu ya. Kalau gagal itu yang penting nggak patah semangat gitu loh. Jadi jatah gagalnya dengan umurnya itu masih sangat leluasa. Kalau orang kayak saya ya di atas 40 tahun kan udah nggak terlalu berani coba-coba. Tuh, karena eksperimen gagal dengan waktu yang tersisa gitu tuh mepet sudah. Kalau Dana masih muda, eksperimennya masih sangat leluasa, apalagi pengalamannya sudah banyak. Dan Berdikari ini teman-teman itu termasuk salah satu toko buku online di Jogja yang banyak mensupport buku-buku indie. Iya. Itu kenapa Dan? Karena sama-sama indinya gitu. Gitu ya. Kita senasib. Tapi kalau dari sisi jualan kan jualan buku yang laris kan bukan buku indie. Iya, tapi kami meyakini itu kan bisa bisa dioptimalin, bisa di-create. Tinggal bagaimana kita
mengoptimalkan buku-buku tersebut. Ya, sebagai gambaran teman-teman supaya pendengar dan pemirsa agak paham, buku indie itu buku yang diterbitkan oleh penerbit indie. Apa sih bedanya indie dengan enggak? Itu sebenarnya sederhana. Yaitu penerbit indie dengan penerbit mayor. Kalau penerbit indie ini tidak bisa menjual di toko-toko buku konvensional ya. Toko buku konvensional, toko buku offline misalnya kayak Gramedia dan lain-lain tuh. Kenapa nggak bisa? Karena ya jumlah mereka menjual itu kecil. Indie itu kan bisa mencetak buku kadang 50, kadang 100, kadang 200. Paling banyak 500 eksemplar. Bayangkan dengan penerbit besar ya atau mayor yang mencetaknya 3.000, 5.000 bahkan kadang 10.000. Di Jogja banyak penerbit indie gitu Banyak, ya. Mas. Banyak Penerbit sekali. kos. Penerbit yang bisa dibuat dari kos-kosan. Nah, Dana nih yang paling bersikeras untuk penerbit indie ini tetap ada gitu ya dan. Iya, karena spiritnya kan keren-keren itu Mas, anak-anak muda juga. Karena spiritnya itu sih Mas, spiritnya sama-sama indie. Gimana kita ya artinya si penerbit bertugas menerbitkan, saya bertugas untuk menjualkan. Nanti percetakan indie kan juga ada. Ya. Jadi bagi-bagi tugas di situ, kita ngoptimalin tokonya, penerbit ya ngoptimalin buku-bukunya. Tapi kenapa sih kamu sempat bikin penerbitan segala tuh Dan? Itu kan dua hal yang beda. Paling tidak kalau keluhan penerbit itu juga saya tahu gitu. Kalau diajak ngobrol dengan penerbit karena belajar menerbitkan juga gitu. Jadi di dunia buku teman-teman itu ada 3 entitas yang biasanya disalahpahami. Pertama itu reseller atau toko buku nih kayak Berdikari. Berdikari itu toko buku, tidak menerbitkan buku. Sebetulnya bukan penerbit. Lalu ada penerbit dan ada percetakan. Itu beda. Percetakan itu tidak harus mencetak buku. Penerbit tidak harus punya percetakan walaupun bukunya dicetak di percetakan gitu kan. Penerbit juga tidak harus punya toko buku karena ada yang tugasnya menjual sendiri yaitu Dana. Biasanya memang kadang-kadang ada orang yang bisnisnya penerbitan buku lalu punya percetakan lalu punya semuanya. Nah, Dana ini bikin penerbitan juga namanya Jalan Baru. Jalan Baru. Wah. Itu sebenarnya buat ini sih Mas, buat eksperimen. Ya kalau diajak ngobrol dengan penerbit atau diajak diskusi dengan penerbit kita tahu karena terkadang juga kita dimintain saran buku apa sih yang laku, gimana sih buku yang banyak diminatin, gimana sih kemasan yang banyak di ini sama pelanggannya Berdikari. Nah itu paling nggak punya gambaran realnya karena pernah. Jadi emang nggak kurang diseriusin. Ya memang itu dua bisnis yang berbeda kan. Dan mikirin Berdikari aja udah pusing sih Mas. Makanya udahlah yang nerbitin buku biar buku mojok saja. Dan buku apa yang paling laku di Berdikari secara tematik? Secara tematik filsafat Mas. Filsafat sospol masih ini. Gila ya. Buku filsafat saya heran loh. Itu di Berdikari masih ini. Bahkan kayak Nietzsche itu laris Mas. Iya. Bahkan kayak kalau mungkin kalau orang-orang dulu tahu Albert Camus, tahu Ernest Hemingway. Sekarang lumayan juga sih Albert Camus naik lagi. Iya. Terus siapa namanya Jean Paul naik lagi. Iya. Jadi buku-buku filsafat sekarang sedang hits. Bahkan banyak loh Mas tiap hari yang nanyain, Bung kalau buat pemula belajar filsafat apa ya? Gitu ya. Jarang ada yang ngomong, Bung belajar untuk memahami diri sendiri bukunya apa ya gitu. Ya ada kita atau novel yang bagus buat gitu. Tapi lebih filsafat gitu ya. Biasanya kamu rekomendasikan bukunya siapa kalau mau belajar filsafat gitu? Ada Budi Hardiman, kalau yang baru-baru ada Farudin Faiz, Pak Farudin Bertrand Faiz Russell, Sejarah Filsafat itu juga mau sebagai ininya. Mas FX Budi Hardiman ya. Yang bukunya yang mana? Pemikiran modern Mas. Yang pemikiran modern. Pemikiran modern dari
Ya, itu beliau pengajar filsafat di Driarkara ya. Ya, itu cukup menjadi rekomendasi untuk pemula. Tapi kenapa ya Dan? Aku ini kan mahasiswa filsafat, alumnus filsafat tuh. Fenomena buku filsafat marak dibaca anak-anak muda itu kayaknya belum lama ya Dan. Iya. Ya. Ya mungkin kalau dulu banyak dibaca juga, cuman kan pamernya yang nggak ada gitu Mas. Kalau sekarang beli di Berdikari, beli misalkan buku Zarathustra gitu, ya cuma buat foto doang gitu. Oh kamu, ya siapa tahu dibaca beneran loh itu. Iya dibaca beneran, tapi kan artinya ada ada bedanya media dengan untuk yang dulu. eksistensi Itu gitu ya. pamernya itu loh Mas. Tapi kenapa yang dijadikan ajang eksistensi itu buku filsafat? Kenapa nggak buku yang lain gitu? Buku seni atau buku apalah? Nggak tahu ya kalau yang lain ya. Cuman kalau di Berdikari emang yang sering dijadiin ini karena intelektualnya sih Mas untuk menjual itu sih. Oh baca ini nih kritis nih. Oh baca ini filsuf nih. Iya. Ya dibaca atau nggak dibaca itu soal lain tapi ini menarik kemudian dan itu mendongkrak ini juga loh Mas, mendongkrak ya mereka itu kan duta-duta baca yang tersebar. Nah, kebanyakan gitu ya. Makanya terutama filsafat untuk pemula itu masih banyak dibutuhin itu gitu satu ya? Terus kayak feminisme misalnya itu termasuk buku feminisme bagus ya. Bagus itu Mas. Kan untuk banyak yang ya makin banyak orang baca buku tentang feminisme bagus dong buat perkembangan peradaban kita. Iya. Dan itu juga salah satu yang direkomendasiin Berdikari juga kalau ngobrol dengan penerbit gitu. Kita kekurangan buku-buku feminis gender. Gimana dan kiatnya Berdikari itu hubungannya dengan pembacanya itu kayak mesra gitu loh. Ikatannya kuat gitu loh. Padahal itu penjual buku loh. Kalau mojok dengan pembacanya wajar. Ya, mojok.co itu kan terkenal dengan ikatannya dengan media itu antara pembaca dengan medianya itu kuat gitu. Jadi mojok.co itu tidak di ini ya. Kalau berdasarkan riset beberapa lembaga termasuk internal kita itu tidak dianggap sebagai media ansih. Orang baca berita gitu. Enggak. Ada keterikatan antara pembaca dengan medianya. Nah, tapi kalau media itu agak wajar gitu. Iya. Tapi toko buku toko buku online lagi, ya kan? Kalau toko bukunya offline, misalnya kayak Togamas atau toko buku tertentu dulu di Jakarta itu ada beberapa toko buku dulu ya yang ikatannya kuat dengan pembaca karena tempatnya nyaman gitu untuk baca buku. Kalau mereka mau baca buku tidak ditegur gitu ya, nggak seperti di toko TED gitu kan. Kalau kita gitu kan. Gimana tuh dan bisa punya ikatan yang baik gitu dengan pembeli dan pembaca. Sedari awal Berdikari walaupun kita bergerak di online tapi kita selalu berusaha ya walaupun sekarang juga belum optimal tapi selalu berusaha untuk memposisikan Berdikari selayaknya kawan, selayaknya kawannya mereka dan sebisa mungkin Berdikari juga mewakili suara-suara mereka dan sebenarnya lebih ininya sih bagaimana ininya sih Mas respon kita ke mereka sih. Dan punya sebutan ke pembaca ya, kamerat ya. Kalian nyebutnya kamerat ya? Berdikari people. Berdikari people. Iya, people. Ya kayak gitu sih Mas. Kita punya trik untuk bagaimana biar beda dengan toko-toko konvensional dan itu juga misalkan kayak diterapin di offline yang Berdikari kan kita menyebutnya rumah. Yuk main ke rumah yuk gitu. Oh silakan mampir ke rumah gitu. Kalau biasanya kan silakan mampir rumah ke store, itu aplikasi gitu. Ya. Rumah itu aplikasi atau situs web. Nah, kalau itu diterapin di offline kita menyebutnya kan rumah sehingga di situ selayaknya main ke rumah kawan, di situ ada toko buku, ada perpus, ada coffee. Oh iya. Ini rumah-rumah yang di kantor ya, yang di Jalan Elang Jawa itu. Jadi selayaknya kita
memposisikan pembaca seperti itu sih. Jadi nggak main ke store tapi main ke rumah gitu. Hmm. Pun juga di online juga kita kan punya kedekatan yang sama seperti bagaimana di offline, cuman ya cuma treatmentnya aja yang beda gitu. Ya kayak misalkan malam gitu terkadang kita masih balas gitu. Kan kalau kawan kan terkadang kan begitu. Terkadang kita juga curhat gitu. Ada juga yang curhat, ada yang minta usul judul skripsi gitu. Oh ya. Ada yang rekomendasi masuk kuliah gitu. Oh ya. Ya kita. Dan biasanya orang kalau sudah membeli di Berdikari repeat order terus nggak Dan? Masih kecil sih. Tapi tetap ada itu Mas yang kan pasti ada datanya dong. Ada. Nah. Ya cuman masih kecil itu tadi. Masih kecil ya. Jumlahnya. Karena kami juga bingung gitu Mas. Kami juga bingung karena sekarang dunianya digital seperti ini. Mau nggak mau kita mengikutin beradaptasi itu ya, walaupun kita sesuaikan mana yang dibutuhin mana yang enggak. Nah terkadang kayak misalkan aplikasi itu Mas. Ada pelanggan kami yang dulu yang setiap bulan beli, giliran sekarang udah diarahin ke aplikasi udah nggak pernah beli lagi. Nah, kadang malas download aplikasinya kali. Ya bisa saja. Nah, tapi ada juga yang support sedari awal. Nah, itu yang mendekatkan Berdikari dengan ini. Artinya pertumbuhan Berdikari, perkembangan Berdikari karena keterlibatan kawan-kawan. Ada kontribusi kawan-kawan yang terus menyupport itu. Nah itu sih yang karena kalau kawan kan namanya kawan saling support. Dengan seluruh pencapaian yang sudah dicapai oleh Berdikari Dana, apa imajinasi terbesarmu di dalam bisnis ini? Berdikari Cahaya Asia Mas. Berdikari Cahaya Asia. Pengen ke Asia sih Mas. Bagaimana Berdikari menjadi orang Thailand beli buku di Berdikari. Iya bukunya Mojo. Kan keren ya. Bukunya Mojo. Dan bahkan bisa nggak sih terkadang kalau orang Malaysia banyak dong yang sudah beli kan? Enggak, tapi terkadang saya mikir kalau mau tidur gitu Mas, mikir-mikir gimana kan bukunya Mojo kita jual nih. Terkadang kita mikir Berdikari bisa menjadi jembatan untuk buku ini ditranslate ke negara yang lain bisa. Karena dijual di Berdikari misalnya. Terkadang imajinasinya tapi kalau buku Mojo sih sering ditanya Dan dari Kairo, terutama warga Indonesia yang banyak tinggal di luar negeri ya. Kan Malaysia udah pasti karena satu rumpun bahasa tidak harus orang Indonesia, orang Malaysia juga banyak yang suka membaca buku-buku Indonesia. Singapura juga, Kairo, Korea Selatan, Jepang, Amerika itu termasuk pasar yang menggiurkan. Iya. Makanya paling tidak bisa masuk ke Asia menarik itu. Apa imajinasi yang lain? Imajinasi yang lain karena Berdikari sedari awal emang disupport banyak dari penerbit-penerbit indie. Ya paling enggak bisa bener-bener penerbit indie bener-bener yakin di jalannya. Karena juga ada Berdikari sebagai media untuk distribusi pembacanya. Ya sebatas itu sih. Iya. Jadi kan kalau sekarang mungkin masih mungkin masih plin-plan, mungkin masih setengah-setengah gampang karena belum tentu Berdikari buku yang belum tentu ini. Nah paling tidak ya Berdikari cukup. Dengan majunya Berdikari itu setidaknya para penerbit indie itu punya keyakinan kalau mereka menerbitkan buku itu bisalah dijual gitu ya. Iya, dan bisa buat hidup. Bisa buat hidup. Karena di penerbit indie banyak dari ini ada yang memang backgroundnya memang personal, ada yang dari community, ada yang dari lembaga. Kan banyak dan penerbit indinya lumayan tumbuh. Apa yang kurang dari rumah Berdikari sekarang ini? Kafe ada, perpustakaan ada, offline ada, diskusi ada. Apa yang kurang? Penjualannya sih Mas. Berapa sih kalau boleh penjualannya sekarang? Wah, 350 Pak. Kan offline-nya Mas, offline-nya. Offline-nya sih. Oh, toko bukunya. Jadi di situ karena ada toko bukunya kamu pengen orang-orang sudah mulai datang seperti belnya ya, datang.
ngebayangin untuk rumah itu kayak Shakespeare gitu loh. Oh iya. Banyak penulis yang lahir dari situ. Shakespeare & Co ini maksudnya Iya, ya. banyak Toko penulis. buku ya. Nah minimal kami penerbit gitu. Banyak penerbit indie karena sering juga buat nongkrong teman-teman. Oh Ini iya. lahir dari situ. Kalau teman-teman di Jogja atau kebetulan bersanjang ke Jogja gitu ya, pengen ketemu penulis, pengen ketemu siapa, Nah bisa di situ. datang saja di Berdikari. Saya juga gitu. Malam-malam lagi suntuk, malas pengen ngobrol, kemana ya? Udahlah ke Berdikari aja ngopi-ngopi di sana gitu. Dan pasti ketemu, setidaknya ketemu Dana. Saya di situ terus. Di situ terus. Iya. Gudang cukup nggak Dan? Wah ternyata kurang ya mas. Kurang ya. Iya. Kemarin kami bangun lagi. Oh, gede Wah, banget gede loh banget itu. ini kalau lihat dari ini. Gede banget. Ternyata setelah dipindahin di sini, ngepres ini. Bingung lagi ini kalau mau ada tambahannya. Tadi juga ada dapat kiriman kurang lebih 6 koli. Wah ini di mana lagi nih nanti? 6 kali dari penerbit mana aja? Macam dari distributor sih mas. Dari distributor. Di saat pandemi kayak gini Dan, kena nggak Kena, imbas Mas. dari pandemi? Kena mas. Kena ya? Gimana? Ya karena daya belinya mas, daya belinya Iya, daya beli. menurun. Jadi mau nggak mau juga kena ya, mungkin cuman presentasenya aja yang beda. Cuman ini juga udah mulai ini lagi kok, mulai merangkak. Udah mulai merangkak naik lagi Mulai ya. merangkak Ya. naik lagi. Karena emang ini dan tambah ini lagi, kita mikirnya ini mau diapain lagi. Makanya kita banyak banget layanan ini itu buat dongkrak. Terakhir Dan, apakah berbisnis reseller buku online itu masih menjanjikan nggak? Masih mas. Masih. Buat teman-teman nih yang mau memulai bisnis gitu. Masih, saya masih terbuka Masih lebar terbuka ya. dan masih ini banget karena reseller menjadi salah satu ini juga untuk menaikkan hype industri buku. Betul. Itu penting banget. Dan yang penting sekarang karena aksesnya sama-sama dipunya, akses yang dimiliki Berdikari juga teman-teman reseller baru bahkan juga bisa memiliki akses Iya, yang artinya sama. sama-sama punya IG, sama-sama Facebookan, Iya, bikin Twitteran website pun juga bisa. Iya, betul. Tapi tinggal bagaimana nge-maintenance itu, tinggal gimana mengorganisir tim, bagaimana tinggal mengorganisir pekerjaannya. Nah itu sih mas mungkin yang Dan tidak ngebedain. Nah, kalau boleh berpesan kepada teman-teman yang mau berbisnis jual beli buku online gitu ya. Dana bisa nggak ngasih kiat gitu ya yang dulu keliru dilakukan Berdikari dan nggak perlu diulang lagi oleh para kawan-kawan yang mau bisnis gitu. Bajakan. Saya hampir bilang. Jadi Dana itu ternyata pernah menjual buku bajakan. Kayak gitu tuh mas. Sekarang dulu Berdikari kan susah banget kenal buku Mojo gitu. Ini mau lewat mana ini? Mau kalau mau jualan buku Mojo kan susah banget. Nah sekarang malah buku Mojo open ini kan, seller kan. Nah itu kan malah lebih mudah sekarang. Beda dengan dulu, makanya dulu bajakan. Nah kalau sekarang kan karena dulu memang saya sendiri mengakui karena keterbatasan akses. Dan sekarang aksesnya mudah banget. Dan kadang nggak tahu mungkin ini buku bajakan nggak bedanya apa gitu kan. Asal ada di toko buku atau di shopping gitu. Iya. Penerbit sekarang terbuka banget untuk reseller dan itu menguntungkan banget. Makanya sekarang lebih maju ya, cepat banget ya gitu. Saya mikir-mikir kalau ngelihat teman-teman yang lain itu. Dan kalau saya tanya ke teman-teman reseller online, toko buku online gitu ya, ternyata hampir semuanya menjual buku bajakan dulu. Awalnya ya. Awalnya warung sastra, pojok cerpen, hampir semua lah. Semua pasti pernah mengalami era menjual buku bajakan. Tapi benar seperti kamu. Mereka itu dulu nggak ngerti akses ke penerbit itu bagaimana gitu ya. Nah Kendi dulu jadi salah satu ini mas, salah satu kontribusi terbesar Berdikari. Karena dari Kendi, warung kopi Kendi itu warung kita kopi. berkumpul di situ, terus dikenalin sama penerbit ini, dikenalin sama penerbit ini, dikenalin sama penerbit ini. Jadi ya merembet sampai sekarang.
Nah, tapi sekarang para reseller ini, terutama yang besar-besar ini, sekarang ada di garda depan untuk kampanye anti pembajakan buku. Iya, dan saya sebagai salah satu orang yang ikut ada dalam sirkuit itu gitu ya, sebagai penulis maupun orang yang mempunyai penerbitan gitu ya, saya berterima kasih kepada teman-teman reseller buku. Memang dulu mereka menjual buku bajakan, tapi sekarang ada di garda depan untuk kampanye anti buku bajakan. Tuh, jadi terima kasih buat Dana. Dan kamu udah yakin hidup dari buku, jualan buku? Yakin mas. Yakin. Tapi yakinnya masih 90% gitu. Saya nunggu 10 tahun mas. 10 tahun? Iya. Saya lagi nunggu sampai 10 tahun. Oke. Kita di buku nih. Ya sekarang juga sudah seperti itu. Tapi ya oke ini kita 10 tahun. Kalau 10 tahun kita masih survive. Berarti oke nih. Dan sudah memberi banyak hal ya buku ya. Ya udah banyak banget mas. Sudah kenalan, termasuk ekonomi. Siapa nama? Dan nama anaknya Gendis Putri Gumelar. Oh nggak ada buku-bukunya. Gendis literasi gitu. Terlalu ini nanti terlalu ke buku-bukuan. Iya, terlalu ke buku-bukuan. Oke teman-teman, iya, saya kira ini udah hampir sejam. Ya, dari tadi kemeringat loh. Grogi ini. Orang yang belum kenal Dana ini memang kalau ketemu dengan wah berdikari, tapi kalau ketemu Dana ya begini nih celelean gitu. Kalau apalagi kalau di berdikari, wah dia itu makin menjadi orangnya itu ramah dan bisa ditemui siapa saja, tidak sebagaimana para pebisnis yang besar gitu yang bersembunyi. Dana itu nongkrong selalu di depan toko buku ya Dan ya. Iya. Pulang jam berapa Dan kayak gitu tuh? Nggak nentu sih mas. Terkadang jam dari 1, jam 2 dari gitu. berdikari ya jam 1 malam 12 tuh. Kadang nongkrong dulu karena emang susah ini beranjak dari berdikari. Benar-benar menikmati ya kamu di situ. Iya, menikmati banget. Dikelilingin buku, ambience-nya gitu ya. Rumah buku, ngopi, dan terkadang asiknya karena punya tempat seperti itu, sehingga teman-teman mau berkunjung ke situ untuk nongkrong. Di situ kepuasan saya sendiri karena bisa banyak ini diskusi. Oke. Sip teman-teman, semoga ini memberikan inspirasi. Silakan kalau mau beli buku di Berdikari Books, ada Instagramnya, ada Facebooknya. Beli langsung juga enak sambil menyeruput Socrates gitu ya. Bukunya lengkap banget. Ada ini tasnya, ada pinnya, pokoknya menyenangkan. Menjadi bagian dari identitas kita loh gitu. Tasnya keren gitu. Pokoknya dahsyat lah Dana ini. Sukses Dana ya. Oke gitu teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi dengan teman-teman yang juga inspiratif. Dan kalau pengen teman-teman ada tokoh atau sosok yang perlu saya wawancara, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi.